Aziza Salsabila sebagai presenter pada acara Talkshow hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan 4 mahasiswa narasumber dari Universitas Gadjah Mada. Oke, yang di sebelah kanan saya yaitu ada Kak Waida dan Kak Lani, dan di sebelah kiri saya ada Kak Laras dan Kak Jilan. Pemirsa, rendahnya serapan tenaga kerja apakah hanya sekedar kebutuhan industri dan skill lulusan baru yang jomplang atau ada variabel lain kira-kira? Kami akan membahasnya bersama-sama pada kesempatan kali ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training. Angka tersebut dari total 44,47 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun atau sekitar 22,25% pada Agustus 2023. BPS mendefinisikan NEET sebagai penduduk usia 15 hingga 24 tahun yang berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Hal tersebut menggambarkan adanya tenaga kerja potensial yang tidak diberdayakan. Berdasarkan data BPS, persentase NEET jenis kelamin laki-laki sebanyak 4,1 juta orang atau 42,14% dari total persentase NEET. Sementara yang berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 5,7 juta orang dengan persentase 57,86%. Sementara itu berdasarkan golongan umur terdapat 3,4 juta yang masuk kategori NEET berusia 15 hingga 19 tahun. Sedangkan 6,4 juta yang berusia 20 hingga 24 tahun. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal, data tersebut menggambarkan masalah kompleks ketenagakerjaan domestik. Hal tersebut berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Faisal mengatakan saat ini sektor yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian justru melambat. Sementara sektor jasa tertentu mencatatkan pertumbuhan signifikan. Selamat pagi, Kak. Pagi. Kak, ini ada indikasi rendahnya serapan tenaga kerja. Apakah hanya sekedar kebutuhan industri yang sudah mulai bergeser atau ada skill lulusan baru ini yang tidak sesuai dengan kemauan industri atau ada variabel lain, Kak? Oke, baik. Di sini kalau dikatakan sektor industri yang tergolong formal, yaitu memang mungkin Gen Z ini tidak dapat terserap, tetapi kan mereka sekarang sudah mulai mengembangkan apa yang disebut dengan pasar kerja fleksibel. Mereka ini bekerja menjadi content creator, YouTuber online, bisnis online, dan juga sebagainya. Nah, ini cukup banyak jumlahnya. Tapi itu kalau di dalam sensus tersebut ini dianggap usaha sendiri. Nah, usaha sendiri ini digolongkan sebagai sektor informal. Jadi kita teliti lagi lebih jauh, karena salah satu karakteristik Gen Z ini adalah tidak mau tergantung dengan banyak orang lain. Nah, mereka telah melihat teknologi dan mereka bekerja dengan digital. Baik, Kak Laras, berarti memang lebih terbuka saja ya, Kak, untuk peluang saat ini. Tapi Kak, jika Gen Z ini memiliki sektor informal, nah, apakah sektor formal ini akan kekurangan usia produktif? Dan apakah tidak ada kestabilan di sektor formal ini? Oke, baik. Nah, dari sektor formal saat ini, terutama industri kan masih relatif tidak begitu dapat terserap ya. Karena ya memang pasar ini tidak berkembang sejak COVID. Nah, dan ini menurut saya ada keterbatasan seperti harus punya pengalaman ataupun harus umur sekian, ya paling tidak 27 sampai 29. Sedangkan Gen Z ini kan umur 15 sampai 24 ya. Jadi susah bagi Gen Z untuk masuk ke sana. Tetapi alternatif mereka menurut saya saat ini cukup bagus. Mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka sendiri di digital. Nah, macam-macam yang mereka kerjakan saat ini bisa menghasilkan banyak uang. Yaitu mereka bisa menjadi jutawan. Gen Z ini banyak juga nih, jutawan nih banyak sekali. Nah, jadi kita juga jangan terlalu mempermasalahkan anak-anak Gen Z karena sektor informal. Nah, karena menurut saya hal ini juga akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Nah, karena perubahan teknologi, kalau nanti robotisasi dan seterusnya masuk ke Indonesia, otomatis itu kan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Baik, Kak, selaras dengan perkataan Kakak tadi bahwa memang sektor formal ini sebenarnya rendah penyerapannya.
Nah, tapi dari data BPS menunjukkan bahwa sebenarnya Gen Z ini frustasi karena sektor formal ini rendah penyerapannya. Apakah itu menjadi faktor juga Gen Z ini banting setir menjadi pekerjaan informal? Nah, kalau kita lihat dari gejala ini, jangan dilihat hanya dengan angka, lihat juga realitas sosialnya. Mereka frustasi bukan hanya karena tidak dapat kerja, tetapi juga situasi politik ini banyak anak-anak Gen Z yang sangat peduli loh dengan kondisi sosial dan politik, yang mereka kemudian frustasi karena mereka berharap ada sesuatu yang baru di dalam proses perkembangan politik kita. Tetapi mereka menemukan juga kesulitan-kesulitan karena banyak dari mereka yang akan berusaha itu dihambat dengan aturan lah ya, dengan dikatakan harus begini, harus begitu, belum lagi kadangkala mereka sudah dipungli. Nah, ini menurut saya pemerintah juga harus menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak membuat orang frustasi. Ya, memang mereka ini juga harus terbuka dengan permasalahan ini, karena Gen Z yang peduli dengan lingkungan sosial mereka juga ternyata. Berarti kalau dilihat dari cara pandang politik, semakin banyak yang apatis begitu ya Kak, untuk sektor formal ini. Nah, katakanlah banyak nih menteri-menteri begitu, tapi kan sekarang sudah berkembang nepotisme, yang dimana sekarang nepotisme lagi sangat marak-maraknya, apalagi semenjak Pilpres kemarin. Orang-orang semakin terang-terangan untuk menunjukkan nepotisme. Yang menjadi anggota DPR itu ya anak anggota DPR sendiri, yang menjadi wakil presiden ya anak presiden sendiri. Jadi seolah ini seperti gengsi kan, berhadapan dengan satu situasi seperti ini. Kalau begini caranya, bagaimana dong kami bisa mengubah nasib? Itulah yang menyebabkan mereka frustasi sosial melihat kondisi yang ada di masyarakat. Buktinya, jika Anda buka di sosial media menjadi calon anggota DPR, sekarang banyak anak-anak anggota DPR sendiri dan anak-anak bupati. Gen Z sangat peduli akan hal ini, dan mereka merasa frustasi bukan karena kurangnya keterampilan atau kemampuan bekerja, melainkan karena peluang yang tertutup akibat proses nepotisme yang sangat. Baik, Kak Huda. Nah, kalau dari data Kemenaker sendiri, memang katanya ketidakmatangan skill dari para Gen Z ini seperti banyak dari lulusan SMK dan tidak sesuai dengan seperti S1 secara kualitasnya. Nah, apakah masih diadakannya kartu prakerja oleh pemerintah dan juga sudah ada mengeluarkan dana sekitar 4,8 miliar rupiah untuk kartu prakerja ini? Apakah masih efektif nih Kak untuk prakerja ini di usia Gen Z? Oke, jadi anak-anak lulus sekolah itu kan susahnya begini. Perusahaan-perusahaan banyak yang meminta untuk sudah berpengalaman kan. Sedangkan anak-anak kalau baru lulus itu kan di bulan Juni sampai Juli. Nah, banyak anak baru lulus sekolah dan kemudian kalau perusahaan meminta sudah berpengalaman, bagaimana dengan mereka nggak punya pengalaman karena masih nol atau fresh graduate? Nah, hal ini menyebabkan mereka juga frustasi karena banyak dicari salah satu syaratnya itu berpengalaman, sedangkan mereka baru lulus. Nah, seharusnya pemerintah ya harus cepat digerakkan, masukkan ke dalam pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan kerja yang sesuai dengan pasar kerja ini kan lambat ya. Kartu prakerja itu kan juga hanya dibutuhkan dan diajukan untuk orang yang PHK. Sedangkan anak yang baru lulus gimana? Semuanya yang baru lulus SMP, baru lulus SMA, baru lulus perguruan tinggi, itu kalau diminta pengalaman ya bagaimana? Tidak ada kejelasan, jadi itu yang membuat mereka frustasi. Oke, baik Kak Jilan, berarti memang dibutuhkan adanya program baru di luar prakerja ini ya Kak? Nah, untuk melatih anak-anak yang baru lulus ini agar bisa terjun di dunia kerja. Nah, ini kan juga ada kekhawatiran Kak mengenai 2045 di mana akan ada Indonesia emas. Ada 70% angka produktif. Nah, kira-kira ini akan menjadi buang waktu nggak jika masih ada pengangguran sampai 2045 nantinya? Jika di 2045 di Indonesia masih ada pengangguran, maka jadinya bukan Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Baik, Kak Huda. Kan juga sudah ada pakar yang mengatakan bahwa
bonus demografi itu harus dihadapi dengan sistem pendidikan dan pelatihan, karena kalau tidak dilakukan maka bonus demografi itu akan jadi malapetaka, yang berarti ini sudah merupakan tanda-tanda akan terjadinya malapetaka. Kenapa? Karena Gen Z yang merupakan tenaga yang sangat produktif, sekitar 9,9 juta, mereka tidak jelas situasi, tidak sekolah, menganggur, itu kan jadi bahaya, itu bisa menjadi ledakan sosial kalau tidak cepat ditangani oleh pemerintah. Pakar tersebut juga mengatakan bonus demografi ini kita harus hadapi dengan kesiapan dalam bidang pendidikan, bidang pelatihan, dan juga peluang-peluang kerja diciptakan pelonggaran aturan-aturan yang selama ini dapat menekan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang UMKM itu jangan ada lagi syarat-syarat halal macam-macam itu yang cukup sulit bagi mereka, membuat Gen Z yang jadinya apatis melihat situasi seperti itu, dan itu juga membuat saya geram sekali. Menurut saya pemerintah harus hati-hati, kalau tidak ya ini bisa jadi bom ledakan. Baik Kalani, berarti memang pendidikan kunci utama agar pemerintah menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada Gen Z dan juga Gen Alpha agar siap menghadapi dunia kerja nantinya. Baik, pendidikan dan pelatihan harus segera dikembangkan oleh pemerintah. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak selaku narasumber pada hari ini sudah bergabung dan selamat beraktivitas.